perbandingan manfaat yang dapat diperoleh dari sebuah produk atau jasa dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan untuk memperoleh manfaat tersebut. Nah, kalau misalnya manfaat yang didapatkan lebih tinggi dari pengorbanan yang diberikan oleh pelanggan, berarti nilai pelanggannya adalah positif. Nah, itu bisa memberikan kepuasan, ya, kepuasan pelanggan, atau kita sebut customer satisfaction. Nah, kalau nilai pelanggan itu kita sebutnya customer value, ya, seperti itu. Nah, oke. Itu yang saya mau sampaikan, sudah saya sampaikan ya. Ini modul pertama kurang lebih seperti itu bahasanya. Nah, berikutnya mungkin ada pertanyaan. Saya akan coba jawab ini kalau memang masih ada pertanyaan dari teman-teman di sini. Mbak Sulasti, ada yang mau ditanyakan? Mas Prianto? Oke, begini aja ya. Kalau misal kalian ada pertanyaan, misal nanti ya kalian ada pertanyaan, silakan tanya aja, enggak apa-apa. Ya, kirim email ke saya, nanti saya akan coba bahas minggu depan. Waktu pertemuan minggu depan kita akan bahas. Ya. Oke, kalau enggak ada pertanyaan, nih kita kembali ke agenda lagi aja. Oke, sekarang kita bahas tentang TTM. Untuk TTM 2 minggu lagi ya, kita akan maju presentasi. Mohon dipersiapkan baik-baik. Ingat waktunya 7-10 menit ya. Kemarin saya hitung ada 11 presenter ya. Ada 11 presenter. Jadi kira-kira kalau setiap presenter itu 10 menit, jadi pas 110 menit. Jadi pas 2 jam gitu ya, hampir 2 jam. Nanti kita pakai waktu TTM untuk presentasi. Ya, perhatikan itu waktunya. Kalau bisa kalian latihan dulu lah. Kalian latihan dulu. Dipaskan ya, jamnya dipaskan. Saya ada pengalaman mengenai presentasi ini. Jadi final test saya yang lalu itu kita presentasi dalam bentuk kelompok. Nah, dalam kelompok itu kita hanya diberi waktu 5 menit untuk presentasi. Jadi kalau lebih dari 5 menit di stop, apapun yang terjadi di stop. Nah, kalau kurang dari 5 menit kita disuruh nyanyi. Jadi kita harus pas selesai 5 menit ya. Ya mungkin kalau kurang sedikit bolehlah, kurang 10 detik atau. Nah, jadi ini kita diajar untuk apa? Mengelola waktu ya, time management. Gimana caranya supaya waktu yang 5 menit itu kita manfaatkan sebaik-baiknya supaya semua materi apa yang mau disampaikan itu tersampaikan dengan baik ya. Time management, betul, time management. Jadi saya harapkan teman-teman di sini boleh bisa latihan dulu nih, diukur waktunya ini 7-10 menit ya. Kalau kurang nanti saya suruh nyanyi ya. Saya sudah siapkan stopwatch. Jadi kalau kurang saya suruh nyanyi, kalau kelebihan saya stop gitu ya. Ya, oke. Untuk TTM ada yang mau ditanyakan enggak ini? Nah, nanti untuk yang tidak bisa hadir, nanti kan kalian tetap mengumpulkan video. Nah, nanti videonya akan ditayangkan. Nanti saya minta tolong untuk membawakan LCD di kelas ya. Nanti LCD dan speaker. Kalau presentasinya bulan 4 PPT-nya dikumpulkan. Kalau
kalau bisa 20 Maret Anda mengumpulkan ya kumpulkan, kalau nggak bisa ya nanti setelah tanggal 20 Maret silakan, nanti saya informasikan tanggalnya aja ya. Kalau presentasinya pakai PPT ya, pakai PowerPoint, jangan pakai itu mind map. Tapi kalau Anda mau pakai mind map boleh juga sih, tapi janganlah pakai PowerPoint aja ya, pakai PowerPoint aja. Oke, ada lagi pertanyaan mengenai TTM? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, oke, lanjut ke weekly task. Oh, nggak ada janjian, cuman kita semua menyadari, kita semua menyadari bahwa communication skill itu penting, ya. Kalau bahkan di sebuah penelitian di Amerika itu mengatakan bahwa communication itu penting, sehingga mereka mempunyai kurikulum wajib di mana mahasiswa itu dipaksa untuk berlatih presentasi, ya, dilatih untuk presentasi. Nah, ini saya bersyukur ya, dulu waktu saya kuliah itu hampir setiap kali pertemuan saya disuruh presentasi, ya. Sebentar Mbak Nurela, nanti kita bahas sama-sama dulu, ya. Oke, TTM-nya itu untuk yang direkam, saya lebih mementingkan Andanya, jangan PPT-nya, ya. Jadi Anda rekam diri Anda, ya. Anda fokuskan ke diri Anda, jangan ke PPT-nya, ya. Anggap Anda di depan Anda itu ada audiens seperti itu. Jangan suara saja. Ngapain sih malu-malu gitu ya. Ini sebetulnya latihan loh buat Anda. Nah. Oke, ada lagi nggak ini pertanyaan mengenai TTM? Presentasi. Jadi communication skill itu penting. Nah, kalau nggak pada saat TTM Anda presentasi sudah nggak ada waktu lagi, jadi benar-benar diefektifkan di sini. Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah, itu saya nggak tahu, jadwalnya TTM belum keluar. Entah pagi, entah siang, entah sore, saya nggak tahu. Ya, nanti diinformasikan ya, tunggu. Untuk jadwalnya belum keluar. Makanya supaya nggak bingung jangan direkam. Enak maju ke depan, lebih mantap itu, betul. Kalau kalian pingin presentasi in English boleh loh ya. Kalau misalnya Anda pingin presentasi dalam bahasa Inggris boleh. Saya appreciate kalau Anda memang mau presentasi dalam bahasa Inggris. Oke, kalau ya, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi mengenai TTM, kita lanjut ke weekly task 2, mind map. Mind map-nya sama, kalian kirim dalam bentuk JPG. Modul 2. Kalau kalian bisa mengumpulkan sampai modul 3, modul 4, modul 5 sampai selesai, ya tidak apa-apa, silahkan, lebih baik ya. Ya. Karena apa? Karena sebetulnya mind map ini kan nanti bisa Anda pakai untuk belajar pada saat final ya. Nah, kemudian ada pertanyaan, ada ini mind map.
Nggak ada ya, orang sudah diberi contoh kok ya. Kemudian yang kedua adalah tugas 1. Oke, tugas 1 kasih nggak ya? Sebetulnya saya ingin Anda buat itu, nanti saya kasih langkah-langkahnya Mbak Friska untuk mengkonvert ke JPG ya. Nanti saya postingkan di Facebook. Tapi dengan Xmind loh ya, saya nggak bisa pakai aplikasi yang lain. Ya. Oke, kemudian tugas 1. Tugas 1-nya sebetulnya gampang sih. Saya tulis aja lah. Oke, ini tugas pertama. Gampang ya. Tugasnya adalah Anda membuat pertanyaan sekaligus jawabannya. Materinya modul 1 dan modul 2. Anda silakan buat 20 pertanyaan saja. Dikumpulkan besok tanggal 17 Maret 2013 jam 12. Kirim ke email saya. Kemudian jangan lupa tulis namanya. Nah, ini pertanyaannya adalah pilihan ganda A sampai E. Nah, nanti kunci jawabannya Anda lampirkan di halaman terpisah. Ya, di halaman terpisah ya. Ada pertanyaan enggak ini tugasnya? Gampang kan tugasnya kan? Loh, kalau misal saya tanya nih, kalau misal ditulis tangan, ya, ya pakai MS Word lah, ya pakai MS diketik lah, masa hari gini gitu ya Anda mau pakai tangan. Ya wis A sampai D wis dinyanyi. Ya oke lah A sampai D ya. Tapi itu ya kalian nggak boleh nyontoh soalnya di sini ya, di latihan sini Anda buat soal sendiri ya. Nah, sebetulnya teknik belajar ini itu dulu saya dapat waktu SMP. Jadi guru saya itu nyuruh untuk bikin pertanyaan dan jawabannya. Nah, nanti pertanyaan itu ditukar. Jadi saya mengerjakan punya teman saya, terus teman saya mengerjakan punya saya gitu. Nanti habis itu saya yang koreksi gitu kan. Nah, rencana saya mau pakai ini untuk di sini juga. Nanti mungkin
Mbak Dwi mengerjakan punya Mbak Iis mengerjakan punya Mbak Dwi. Janganlah, nanti contoh